Tumpukan sampah menyelimuti Kali Perancis di Dadap hingga menimbulkan bau tidak sedap. Pak, saudara, tumpukan sampah di Pasar Gede Bage, Kota Bandung semakin menggunung. Ini adalah gunungan sampah. Tidak terlihat selain sampah, nampaknya kalau bisa saya gambarkan di sini. Pemirsa, tumpukan sampah di pinggir tol Cibitung Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik. Lantas bagaimana kondisi Pernahkah kita sejenak berpikir dan merenung apa yang terjadi jika suatu hari nanti seluruh bahan bakar fosil di muka bumi ini habis? Akankah semua lalu lalang dan segala keriangan kehidupan ini terhenti dan semua menjadi gelap gulita? Atau kemudian, pernahkah kita juga bertanya dalam hati kemana perginya seluruh sampah yang kita hasilkan setiap hari? Akankah sampah-sampah itu hanya menghilang begitu saja dari hadapan kita dan teronggok di sudut-sudut tempat sampah? Atau justru, sampah bisa menjadi permulaan sebuah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Berawal dari kegundahan dan keresahan terhadap permasalahan sampah serta pengembangan energi terbarukan, Universitas Indonesia melalui Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat menjalin sebuah kerjasama strategis dengan PT Python Energy untuk mewujudkan sebuah impian besar bagi Indonesia bahkan dunia yang dimulai dari sebuah langkah kecil bersama, yaitu mewujudkan Zero Organic Waste di lingkungan Universitas Indonesia sebagai bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya tujuan SDGs ke-7, Affordable and Clean Energy, tujuan ke-12, Responsible Consumption and Production, serta tujuan ke-13, Climate Action. Dan seluruh harapan itu dimulai dari tempat sederhana namun penuh dengan asa. Laboratorium Parangtopo FMIPA Universitas Indonesia, Rumah Riset dan Inovasi. Jadi produksi biogas itu kan sangat tergantung dari banyak parameter ya. Jadi misalnya salah satunya kualitas dari feedstocks itu sangat mempengaruhi kualitas dan banyaknya gas yang dihasilkan. Jadi salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah mencari formulasi yang paling optimal. Misalnya berapa banyak bahan organik yang kita pakai, ataupun misalnya apa saja kualitasnya yang kita butuhkan, jenis kayu atau ranting ataupun sampah organik lainnya. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi tantangan kita. Kemudian faktor cuaca juga sangat mempengaruhi, karena produksi biogas itu kan sangat tergantung dari suhu lingkungannya ya. Jadi harapan kita sih ke depannya produksi biogas ini dapat kita kombinasikan dengan sumber electric generations yang lainnya. Misalnya kita rencana kita juga memasang solar panel misalnya. Jadi produksi electricity kita masih sekarang off grid. Kemudian mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggabungkan dengan on grid dari solar panel, dan kedepannya mungkin kita bisa pasang SPKLU gitu ya sebagai hub untuk pengisian listrik dari mobil listrik seperti itu. Awal mula kegiatan ini sebetulnya diinisiasi oleh salah seorang dosen kita dari Departemen Kimia, ya, di mana dia memiliki satu penelitian yang terkait dengan biodigester ini. Dan kemudian penelitian ini disambut dengan baik oleh pihak swasta, dalam ini Python Energy, yang kemudian bekerja sama dengan Universitas Indonesia membangun reaktor biodigester di Universitas Indonesia. Dan kemudian karena FMIPA UI memang berkomitmen kuat untuk mengembangkan biodigester ini, akhirnya kita memberikan lokasi yang memang cocok untuk penempatan biodigester di Fakultas MIPA, khususnya di Laboratorium Parangtopo. Yang paling kita harapkan dari kegiatan yang berlangsung di reaktor biodigester di Laboratorium Parangtopo ini adalah yang pertama, ya,
sampah-sampah yang sebelumnya menjadi beban bagi Universitas Indonesia itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, kemudian dimanfaatkan untuk tidak hanya untuk kita di lingkungan UI, tapi oleh masyarakat di sekitar. Kemudian biodigester ini kan juga akan menghasilkan listrik yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sana. Di sana ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang membutuhkan pasokan energi listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ya, dengan kolaborasi bidang-bidang ilmu yang ada di FMIPA UI maupun kolaborasi antara bidang ilmu yang ada di FMIPA UI dengan fakultas yang lain, ini akan membesarkan keberadaan reaktor biodigester ini untuk sebesar-besarnya meningkatkan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di Universitas Indonesia. Bayangkan jika seluruh sampah organik yang kita hasilkan bisa dimanfaatkan lagi, bukan sekedar didaur ulang, namun kita konversikan menjadi bentuk lain, menjadi hal-hal baru yang berguna bagi bumi hingga bagi sesama manusia. Jadi awal kerjasama terbentuk adalah dosen dari Fakultas MIPA, Pak Munawar Khalil, yang saat ini juga menjabat menjadi Kasubdit di Direktorat Riset dan Pengembangan, mendapatkan sebuah kesempatan untuk melakukan penelitian penggunaan biodigester untuk memanfaatkan sampah yang ada di kampus, baik itu dari kantin fakultas-fakultas maupun dari hutan, yang diproses menghasilkan sebuah gas yang nantinya bisa menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk keperluan akademik pembelajaran di Universitas Indonesia. Selain itu juga kegiatan ini memanfaatkan atau mendaur ulang sampah-sampah yang bisa menjadi limbah, yang kemudian ini dijadikan sebagai pupuk kompos yang digunakan oleh para petani, khususnya petani belimbing di seputaran kota Depok. Kedepannya harapan saya adalah masyarakat bisa secara mandiri melibatkan pihak-pihak yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam mengelola sampah yang ada di kota Depok. Pait Energi memberikan apresiasi tertinggi kepada Universitas Indonesia atas kerjasama untuk mengendalikan Waste to Energy Project di Universitas melalui program CSR kami. Proyek ini akan menyediakan solusi berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini akan berkontribusi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan ilmu pengetahuan untuk mengubah sampah menjadi energi. Melalui proyek ini, Pait Energi ingin berkontribusi terhadap lingkungan yang bersih dan berkelanjutan untuk masyarakat. Terima kasih. Di tempat ini, seluruh sisa makanan, sampah dedaunan, dan berbagai bahan organik yang tak berguna lagi dikumpulkan, diberi perlakuan khusus, dan kemudian diolah kembali untuk mendapatkan hasil akhir multiguna. Proses produksi diawali dengan memastikan bahwa sampah yang akan diolah adalah sampah organik dengan komposisi daun kering atau rerumputan sebesar 20%, sampah dapur sebesar 80%, dan serbuk kayu sebesar 10%. Kemudian sampah organik akan dicacah menggunakan mesin mencacah. Selanjutnya, sampah organik yang sudah dicacah dimasukkan ke dalam bak inlet maksimal 2 ton per hari. Sampah yang sudah dicacah yang akan dimasukkan ke dalam biodigester harus memenuhi aspek keseimbangan hara dengan pedoman perbandingan karbon dan nitrogen di angka 30. Lalu seluruh bahan dicampur air dengan perbandingan 1:1. Bahan diaduk rata hingga tak ada yang menggumpal. Yang tak boleh terlewat adalah memeriksa saluran aliran sampah dan biogas, seluruh mesin dan generator, mengawasi mesin dewatering, dan memantau tekanan pengukur aliran biogas. Seluruh proses berakhir dengan penanganan produk akhir berupa kompos padat, cair, dan biogas yang terdapat dalam penampung biogas. Saatnya kini kehidupan dan peradaban dibangun dengan mengedepankan kepedulian yang tinggi pada lingkungan sekitar.
semakin bijak dalam mengkonsumsi apapun dan mengolahnya kembali menjadi produk yang ramah lingkungan dan memiliki nilai guna yang berkelanjutan. Seperti langkah asa bagi masa depan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan PT Paiton Energy dengan program Waste to Energy. Sebuah mimpi bersama, energi bersih bagi Indonesia, bagi dunia.